Bab 308. Rasa takut. Pada saat ini, Yuri Zhou hendak menyerang David Qin, ketika terdengar derit pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Yuri Zhou gemetar ketakutan, dan segera menyerah. Begitu dia berbalik, dia melihat seorang dokter mendorong troli medis ke bangsal. "Sudah larut, apakah kamu masih membutuhkan suntikan?" Yuri Zhou berkata dengan tidak senang. Karena rasa bersalahnya, dia bahkan tidak menyadari bahwa pihak lain adalah pria memakai masker. Dalam keadaan normal, hanya perawat wanita yang datang ke bangsal pada pukul 2 pagi. Dokter pria, itu melirik Yuri Zhou dengan acuh tak acuh, tetapi mengabaikannya. Boom! Dia membuka tutup suntikan kaca dengan santai, menyedot obat cair dengan jarum suntik, dan bersiap untuk menyuntikkan David Qin. Plak! Saat ini, sesosok muda muncul di samping dokter, tanpa suara, dan meraih pergelangan tangan dokter. Jerry Yang. Yuri Zhou berteriak kaget, dia tidak menyangka Jerry Yang akan datang. Sedang apa? Ketika dokter menemukan Jerry Yang, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, tetapi dia masih menahan niat membunuhnya dan mengajukan pertanyaan. Sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat, membuat lengkungan lucu. "Siapa kamu?" "Aku dokter jaga malam ini, dan aku harus memberinya obat sekarang." Suara dokter yang agak serak terdengar jauh di tenggorokannya. Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah melihat dokter sepertimu di sini sebelumnya." Awalnya, Jerry yang akan mengungkap Yuri Zhou sepenuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, akan terbunuh di tengah jalan. Pria berjubah putih ini sama sekali bukan dokter, tapi pembunuh. Mengetahui bahwa dia terekspos, si pembunuh menendang perut bagian bawah Jerry yang tanpa ragu sedikit pun. Boom! Hanya saja sebelum pihak lain menyentuh tubuh Jerry Yang, wajahnya dipukul oleh Jerry Yang, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Cing! Sosok Jerry yang melintas, dan dia langsung bergegas keluar. Tapi saat ini, si pembunuh baru saja terkena pukulan Jerry Yang, dan dia dikirim terbang ke dinding. Plak! Jerry yang meraih lehernya, dan kemudian mengerahkan sedikit kekuatan di lengannya. Detik berikutnya, dalam keterkejutan Yuri Zhou, si pembunuh diangkat oleh Jerry Yang dengan satu tangan. Anggota tubuh si pembunuh terus meronta, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Itu tidak berlangsung lama, si pembunuh hendak mati lemas, Jerry yang tiba-tiba melepaskannya. Boom! Tubuh si pembunuh langsung roboh ke tanah, dan dia terengah-engah. Jerry yang menginjak dadanya, dan bertanya dengan ekspresi dingin, "Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini?" Topeng di wajah si pembunuh telah terlepas, memperlihatkan wajah paruh baya. Pada saat ini, wajah si pembunuh sangat pucat, dan dia berkata dengan gigi terkatup, "Siapa kamu?" "Di Jiangsu, aku belum pernah mendengar kamu menjadi tuan muda nomor 1. Prak! Jerry yang menginjak kakinya, dan terdengar suara patah tulang. Sebelum si pembunuh meratap, Jerry yang sudah memasukkan kain ke dalam mulut si pembunuh. Yuri Zhou, yang telah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, telah lama ketakutan, dan bersembunyi di sudut, seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi mengerikan Jerry Yang. Satu kaki mematahkan kaki pria itu, dan suara patah tulang, seperti suara ajaib, terus terdengar di telinganya. Jerry Yang tidak peduli dengan Yuri Zhou, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu berani bersuara, kamu akan mati." Setelah berbicara, dia melepas kain dari mulut si pembunuh. Pembunuh menahan rasa sakit patah tulang kaki, tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara, tubuhnya terus-menerus gemetar. Dia tahu bahwa pemuda di depannya sangat kuat, dan dia bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Lawan membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. "Beri kamu satu kesempatan terakhir untuk hidup, katakan padaku, siapa yang memintamu untuk membunuh ayah mertuaku?" Suara Jerry yang sangat dingin, dan seluruh ruangan sepertinya telah berubah menjadi gudang es. "Tuan Honglah yang mengirimku ke sini."
Dia hanya menyuruhku membunuh orang koma dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pembunuhnya tidak berani menyembunyikan apapun, dan menceritakan semua yang dia tahu. Siapa Tuan Hong? Jerry yang bertanya lagi. Namanya Yeremia Hong, bos yang bertanggung jawab atas tempat hiburan kota Zhou. Pembunuhnya menjawab dengan bersih. Mata Jerry yang berkilat, kota Zhou. Dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Meskipun belum ada bukti, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Boom! Jerry yang menendang kepala si pembunuh, dan si pembunuh langsung pingsan. Tuan Yang. Segera, dua pria kekar datang ke bangsal. Ketika mereka melihat si pembunuh di bangsal, keduanya terkejut. Kedua pria besar ini diatur oleh pejabat di rumah sakit. Selain diam-diam melindungi David Kin, mereka juga bertanggung jawab untuk membantu Jerry Yang. Bawa orang itu pergi, tangani. Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan Yang. Kedua pria besar itu berkata dengan cepat, lalu membawa si pembunuh dan meninggalkan bangsal. Dari penampilan si pembunuh, untuk membunuh David Kin, hingga solusi Jerry Yang, seluruh proses selesai hanya dalam 5 menit. Tapi David Kin menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Pada saat ini, matanya penuh ketakutan. Baru saja, Jerry yang memerintahkan kedua pria besar itu untuk membawa mereka pergi dan menangani mereka dengan bersih. Apa maksudmu? Apakah ia akan membunuhnya? Yuri Zhou sangat ketakutan. Dia tiba-tiba senang bahwa si pembunuh baru saja muncul. Jika tidak, bukankah pembunuh itu akan menjadi tujuannya sendiri? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melihat Jerry yang tiba-tiba menatapnya, Yuri Zhou gemetar, hampir kencing ketakutan. Dia tiba-tiba merasa bahwa cara Jerry yang memandangnya seperti melihat orang mati lainnya. Jerry yang tidak menjawab pertanyaan Yuri Zhou, berjalan ke sisi Lesi Qin, memeriksa, dan melihat bahwa dia hanya tertidur lelap, jadi dia lega. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, dan pihak lain menjawab dengan cepat, Tuan Yang. Periksa sesuatu untukku, ada seorang pria bernama Yeremia Hong di kota Zhou, dia mengirim seseorang ke Jiangsu untuk membunuh ayah mertuaku, dan bertanya kepadanya, siapa yang ingin membunuh ayah mertuaku? Tanya Jerry Yang. Iya. Setelah menutup telepon, Jerry yang tidak berniat untuk pergi, dia duduk di sofa di sampingnya, tidak berbicara, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan Yuri Zhou, setelah apa yang baru saja terjadi, bagaimana mungkin dia masih mengantuk? Sekarang, dia hanya ingin pergi, tetapi dia tidak berani. Cing, cing, cing. Jari-jari Jerry yang terus mengetuk meja di sampingnya, membuat suara renyah. Saat itu sudah jam 2.30 pagi, dan bangsal sangat sunyi, hanya suara Jerry yang mengetuk meja. Setiap ketukan seperti mengetuk hati Yuri Zhou. Segera, ponsel Jerry yang berdering, dan dia dengan dingin melirik Yuri Zhou, lalu menekan speakerphone. Tuan Yang, Yeremia Hong telah merekrut. Itu adalah Arnold Zheng dari keluarga Zheng. Dia memberinya 5 juta dan memintanya untuk membunuh ayah mertuamu. Suara Siddhartha Chen datang. Tapi nama Arnold Zheng di mulutnya membuat Yuri Zhou merasa seperti disambar petir, dan jantungnya berdebar kencang. Tentu saja dia mengerti mengapa Arnold Zheng akan menemukan seseorang untuk membunuh David Kin, itu pasti untuk Marcelia Zheng. Bersambung.